kita mau naikkan pujian. Hanya Engkau yang dimuliakan. Hanya Engkau yang ditinggikan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pujilah nama-Mu Tuhan. Besar setiamu bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan hanya Engkau yang dimuliakan. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang besar, Engkau layak dipuji. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang dimuliakan, sebab nama-Mu besar, nama-Mu ajaib. Mari bersyukur, nyatakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan bagi kami. Tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, 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 puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan
sama-sama kemuliaan. Mari serukan sama-sama kemuliaan bagimu. Yes, amin Tuhan. Lagi nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, oh, di tempat maha tinggi. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Berikan sorak-sorak sekali lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, pasti ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Salaman kanan kiri, katakan Tuhan kita dahsyat luar biasa. Kasih senyuman ya, jangan cemberut. Haleluya. Nyatakan glory, glory hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan kita, suara kita hanya buat Tuhan Yesus, haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Hu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Hu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Lagi lebih sungguh-sungguh. Glory, 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 hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji-Hu. Hallelujah, puji-Hu. Hallelujah, puji-Hu. Haleluya, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi siapa? Amin. Mau nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari, yes, amin. Katakan sama-sama, kita akan merasa bahagia. Bila kita menyembah-Nya, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, yeah. Glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Amin. Yes. Glory,
sama-sama haleluya. Lagi lebih keras haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat luar biasa, amin. Jangan pernah takut, dia dahsyat luar biasa. Mari kita mau kerahkan kekuatannya Tuhan. Haleluya. Sebab dia bangkit, dia mati, dia lahir bagi kita. Dia hidup, dia berkuasa pagi hari ini. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Yuk serahkan. Serahkanlah musuhmu. Selamatkanlah umatmu sama-sama yuk. Lebih sungguh-sungguh lagi dong. Nyatakan dia dahsyat luar biasa. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, nyatakan. Selamatkanlah umatmu yang keras. Yo saudara siap nyatakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey. Haleluya. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya yang keras sama-sama. Oh, oh, oh. Musuhmu, selamatkanlah umatmu yang keras. Allah dahsyat. Oh haleluya. Allah bangkit. Allah bangkit. Soraknya mana? Yang keras. Hey. Allah bangkit. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Haleluya. Sekarang bisa tepuk tangan di atas kepala. Allah. Mana suaranya? Hey. Yang keras ya. Oh haleluya. Allahku bangkit. Oh, Allah bangkit. Bersoraklah. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Oh, oh. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudara puas di hadirat Tuhan? Benar. Katakan kanan kiri, harus bersuka cita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan minta kita bersuka cita. Itu tanda kita bersyukur. Nyatakan pagi hari ini sama-sama. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang besar. Tuhan kita besar dari segala-galanya. Dari penyakitmu,
persoalanmu, dari masalah apapun yang kita hadapi. Kita percaya pagi hari ini kita datang ke alamat yang tepat. Yesus yang kita sembah, Dia besar, Dia sanggup menolong kita semua pagi hari ini. Amin. Mari buka hatimu, arahkan lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku datang dengan kerendahan hati. Aku butuh Engkau pagi hari ini Tuhan. Aku perlu Engkau. Aku butuh firman-Mu pagi hari ini. Yesus cukup bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Yes, amin Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Bangkit berdiri, karena ada kuasa yang besar pagi hari ini. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Tuhan Yesus setia kepada kita pagi hari ini. Amin. Oh, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Katakan sama-sama. Oh, sungguh, sungguh Tuhan, sungguh ku percaya. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Nyatakan kuasa Yesus lebih besar, kuasa Tuhan lebih besar. Haleluya. Oh Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari dengan iman sama-sama. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yang mau ditolong Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada, sama-sama angkat pujian ini. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku
Terus nyatakan imanmu, nyatakan bahwa kuasa Tuhan lebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Terus nikmati hadirat Tuhan, nikmati kuasa Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Nyatakan, ku percaya Tuhan, ku percaya. Kau bekerja. Yes, amin. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Aku percaya, ku percaya. Kau bekerja. Yes, haleluya. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Mari sekali lagi angkat tanganmu sama-sama. Haleluya. Thank you Lord. Kuasa-Mu terlebih besar. Yes, amin Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara mau diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Mari sekali lagi angkat tanganmu ke atas. Kita nggak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kita nggak mampu melalui hari-hari tanpa Tuhan. Oleh sebab itu mari yang perlu Tuhan angkat tangan. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun penyakitmu, terus andalkan Tuhan. Nyatakan pujian ini sekali lagi dengan imanmu. Kuasa Tuhan lebih besar. Dia dahsyat luar biasa. Haleluya. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Nanti saudara Kevin akan berdoa buat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, haleluya. Tuhanku terlebih besar.
Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Kami percaya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Engkau yang terlebih besar, Engkau yang sangat besar. Biarlah kami terus berharap kepadamu, biarlah kami terus percaya kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Kami akan siap mendengarkan kebenaran-kebenaran yang daripadamu. Biarlah Roh-Mu yang terus bekerja, Roh-Mu yang terus beracara, Roh-Mu yang terus berkarya di tempat ini. Pakai bibir hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang terus menopang kami, yang terus memulihkan kami, yang terus menegur kami, yang terus menasehati kami untuk terus berjalan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami mendengar kebenaran firman-Mu. Berilah hati kami, berilah pendengaran kami seperti seorang murid Tuhan. Kami siap memberitakan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami meteraikan hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik buat saya dan baik juga buat kita. Saya berterima kasih buat Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk berbagi firman Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya adalah Pendeta Simon Simanjuntak, kita bertetangga. Sebenarnya kita tetangga yang sudah lama ya, tetapi mungkin karena kesibukan kita masing-masing, jadi ya kita jarang saling mengundang ya saudara-saudara, karena kita hampir hari-hari ketemu baku dapa. Jadi puji Tuhan, pada pagi hari ini saya rindu berbagi buat kita semua, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kita akan membaca nats kita pada pagi hari ini dalam Injil 1 Yohanes pasal 2, maksud saya 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan ayat 17. Ayat-ayat ini tentu sudah sangat dekat sekali dengan kita. Kalau sudah dapat, mari kita bersama membaca bersama. Boleh saya mengundang kita untuk bangkit berdiri? Baik, terima kasih. Kita membaca saudara-saudara dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan ayat 17. Sama-sama 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, dalam masa Rasul Yohanes ini menuliskan suratnya, mereka para rasul, hamba-hamba Tuhan di zaman yang lampau, itu mengenal dunia yang mereka tahu, dunia yang penuh dengan aniaya. Rasul-rasul pada waktu itu mengenal dunia mereka, di sekeliling mereka itu dunia yang penuh dengan ancaman terhadap orang percaya. Dunia yang mereka kenal, saudara-saudara, dunia yang membenci dan secara berlembaga, orang-orang pada masa itu memang berupaya untuk menolak Injil Tuhan.
Sebab itu para pemberita-pemberita Injil, saudara-saudara, adalah orang-orang yang mengalami dunia mereka itu penuh dengan aniaya, tekanan, tantangan. Ya. Karena mereka memang orang-orang yang memang mati untuk Injil Tuhan. Sebab itu Yohanes berkata bahwa kita tidak boleh mengasihi dunia ini. Apa itu dunia, saudara-saudara? Dunia itu ya seperti lazimnya ya, kita tahu bahwa dunia ini dalam kata kosmos. Di dunia ini ada kehidupan, ada keinginan-keinginan, ada manusia, ada hewan, dan segala sesuatu atmosfer yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi dunia yang dimaksud oleh Rasul Yohanes ini adalah dunia dengan segala tabiat dan kehidupannya. Jadi kita tidak boleh mencintai dunia ini, saudara-saudara, karena kalau kita mengasihi dunia ini, maka perilaku dan cara hidup orang di dunia itu akan mempengaruhi perilaku kekristenan kita. Sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini berkata, jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, jadi saudara-saudara, ada satu Raja Asa. Raja Asa ini adalah raja yang terkenal juga pada zamannya, saudara-saudara. Kenapa saya menyebut Raja Asa? Karena Alkitab mencatat bahwa Raja Asa ini ya pada awal hidupnya begitu setia dan selalu hidup mengandalkan Tuhan. Pada zaman itu dia sangat setia dan dia selalu hidup mengandalkan Tuhan. Dan karena hidupnya selalu mengandalkan Tuhan, maka hal itu selalu membuat Raja Asa memperoleh kemenangan di dalam berbagai-bagai macam peperangan pada waktu itu. Dan dia selalu dalam penyertaan Tuhan. Setiap dia berperang melawan musuh, kemenangan ada di pihak Raja Asa. Karena apa, saudara? Karena Raja Asa hidup mengandalkan Tuhan. Raja Asa hidup dalam penyertaan Tuhan. Sehingga dia menjadi raja yang besar. Ya, raja yang ditakuti, raja yang kuat. Tapi saudara tahu, Alkitab mencatat ketika dia sudah menjadi besar, sudah menjadi kuat, dia mulai, ya saudara-saudara, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Bahkan pada waktu Raja Asa sedang berperang melawan Baesa, dia mengutus Raja Aram. Dia berkompromi kepada Raja Aram. Dia berkata, "Hei, tolong lawanlah itu Baesa." Maka Raja Aram, saudara-saudara, pergilah berperang melawan Baesa itu. Tapi apa yang terjadi? Justru dia mengalami kekalahan. Karena dia sudah berkompromi dengan Raja Aram ini, saudara-saudara. Raja Asa terbukti tidak lagi mengandalkan Tuhan. Setelah dia hebat, dia kuat, dia mulai mengurangi kesetiaannya dan mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan. Begitu Raja Asa melakukan hal itu, kekalahan mulai terjadi, Bahkan ketika ia mengalami sakit parah, Raja Asa ini, saudara-saudara, Alkitab mencatat, ia memilih tidak lagi mencari Tuhan. Dan dia lebih mengandalkan tabib dan para dukun.
Saudara bayangkan itu. Raja yang di awal hidupnya mengandalkan Tuhan. Akhirnya Raja Asa gagal untuk bertekun dan setia kepada Tuhan di masa tuanya. Ada seorang pemimpi pelihat dalam Alkitab itu dikatakan, dia datang dan menyampaikan apa yang dia lihat. Dia sampaikan ke Raja Asa. Justru Raja Asa menolak. Bahkan dia membunuh orang-orang yang menyampaikan kebenaran pada waktu itu, saudara. Akibatnya di masa tuanya dia meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. 3 kemerosotan saudara-saudara yang dialami oleh Raja Asa. Ya, yang pertama, ia berhenti bersandar kepada Tuhan. Saudara, kalau kita bersandar kepada kekuatan manusia, itu sementara. Kami ini hamba-hamba Tuhan, puji Tuhan ya Pak Gembala. Kita dididik di sekolah Alkitab itu supaya mental kita kuat dan tabah. Senang atau tidak senang, banyak atau sedikit, dicintai atau tidak dicintai, fokus kami adalah Tuhan. Kalau kita fokus kepada Tuhan, kita akan selalu terus mendapatkan kemenangan, kekuatan-kekuatan yang baru dari Tuhan. Ya. Saya kalau dalam jemaat itu, sekarang, sorry ya saudara, ini saya, di sini nggak ada. Kalau jemaat itu sudah belasan tahun, terus masih mencela-mencela saudara-saudara, aku nggak tunggu lagi. Sekarang speednya udah 5. Jadi kalau ada jemaat yang nggak tumbuh, nggak berbuah, atau mencela-mencela, wis sak karepmu dewe, gitu. Jadi saya nggak tunggu-tunggu lagi, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Amin. Iya. Jadi sekarang saya doakan, kalau jemaat-jemaat yang suka absen, saya doakan begini, Tuhan sembuhkan dia yang sakit, padahal dia nggak sakit. Saya doakan saja dia sakit. Ada di tempatku dia bilang begini, Pak Gembala doakan ya biar kita ambil mobil. Wow, puji Tuhan. Oh gitu, iya. Soalnya saya lihat nih pemuda remaja butuh motor. Jadi biar motor ini yang 2 ini nanti dipakai untuk jemput-jemput gitu. Oh siap, kita doakan saudara-saudara, gak lama Tuhan kasih berkat ada mobil. Begitu ada mobil, hari-hari jalan-jalan saudara-saudara. Sampai hari Minggu aja udah jalan-jalan terus. Aku sebentar lagi mau doakan dia. Aku bilang Tuhan angkat semua pekerjaannya. Oh iya, daripada hidupnya nanti lari ke sana, lebih baik sekarang. Di masa yang lebih susah. Hai guys, bensin udah 10.000. Udah susah sekarang. Coba ibu-ibu saya tanya harga tempe sekarang naik enggak? Istri saya kalau setiap pulang dari belanja gitu, aduh kenapa? Wih semuanya naik. Ya Alkitab juga udah bilang kan, makin lama makin keadaan makin sulit. Ya kan? Si suami bilang begini, istriku bensin naik, harga sayur mayur naik, sembako naik. Tapi aku berjanji gaji bulananku tidak akan kunaikkan. Yang haleluya kayaknya terjadi deh. Ya kan saudara-saudara? Sekarang ini segala sesuatu di dalam dunia ini dapat membuat kesetiaan kita
bisa berkurang-kurang kalau fokus kita bukan Tuhan. Tapi bila fokus kita Tuhan, Tuhan akan segera selalu menolong, memberikan kita kekuatan yang baru setiap hari. Raja Asa, dia gagal bersandar kepada Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Karena terjadi kemerosotan kesetiaan. Orang yang meninggalkan Tuhan itu diawali dari kesetiaannya yang tidak teruji. Sebab itu Rasul Yohanes berkata, janganlah engkau mengasihi dunia ini. Karena dunia ini sedang menuju kepada kehancuran. Saudara, dia gagal setia. Gagal saudara-saudaraku berhenti bersandar kepada Tuhan. Di dalam kata bersandar saudara-saudara itu ada kata cuer, artinya dalam bahasa Ibrani hatinya memberontak kepada Tuhan. Jadi orang yang mulai tidak setia itu sudah terjadi pemberontakan di hati kita. Benar enggak? Kesetiaan kita mulai berkurang itu sudah ada pemberontakan yang iblis taruh. Dia mulai bisikan. Lalu iblis saudara-saudara mulai membisikkan ke dalam telinga kita. Dan dia mulai mengkambing hitamkan semua yang ada di sekitar kita. Kenapa aku tidak setia? Habis ibadahnya di sana sedikit. Habis ibadahnya kesiangan. Segala sesuatu, kalau kita mulai tidak setia kepada Tuhan, segala sesuatu itu kita akan cari sesuai dengan frekuensi kita, bukan dengan frekuensinya Tuhan. Kita akan pergi mencari di mana gereja, pengkhotbah yang sesuai dengan keinginan kita. Akibat dari gagalnya kita bersandar kepada Tuhan. Raja Asa setelah dia kuat menjadi raja yang hebat dan Tuhan mau memberikan kemenangan, kehebatannya di dalam pribadi Raja Asa supaya bangsa-bangsa lain mengenal Tuhan yang menyertai Raja Asa. Tetapi dia gagal bersandar kepada Tuhan dengan setia. Saudara-saudara, ini kita perlu perhatikan hari-hari ini. Jangan sampai kesetiaan kita berkurang-kurang. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, hatinya meninggalkan Tuhan, hatinya jauh kepada Tuhan, sehingga semakin lama semakin tidak peka lagi terhadap firman Tuhan. Kata tidak bersandar itu cuer, yang artinya semakin lama semakin kepekaannya tidak lagi peka terhadap firman Tuhan. Saudara, sekarang kita sedang mendengar di halaman YouTube ya, perihal ada jenderal yang membunuh ya bawahannya, begitu luar biasa. Ini yang membunuh, yang menembak, yang tewas pada umumnya orang-orang gereja. Dan ini tamparan buat kita. Kenapa? Si sang jenderal itu mampu berbuat demikian. Karena dia sudah mengadakan perjanjian dengan dunia ini. Orang dikatakan pembunuh bukan karena dia membunuh. Si pembunuh dikatakan seorang pembunuh bukan karena perbuatannya. Bukan saudara-saudara. Dia dikatakan seorang pembunuh bukan karena dia membunuh.
Tetapi dia dikatakan pembunuh karena perbuatannya, bukan karena perbuatannya, tetapi karena hati nuraninya sudah dibutakan oleh dunia ini. Sebab itu kalau hati nurani seseorang sudah dikuasai oleh kegelapan dunia ini, dia tidak lagi tahu memutuskan dan melakukan sesuatu yang baik. Apalagi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu contoh buat kita. Seseorang yang sudah jauh tinggalkan Tuhan. Dan tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Raja Asa yang kedua, ia menolak orang yang membawa teguran firman Tuhan kepada dia. Yang ketiga, saat dia sakit, lebih memilih pergi ke dukun dan ke tabib-tabib. Kata diberkatilah, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, itu saudara-saudara, artinya kita menjadi pribadi yang melekat kepada Tuhan. Amin. Itu saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya kita harus menjadi pribadi yang melekat kepada Tuhan. Sehingga ketika kita melekat hati kita kepada Tuhan, Tuhan akan bekerja, mengatur, mengubah, memelihara, menuntun seluruh jalan hidup kita umat-umatnya. Saudara-saudaraku, inilah perintah Tuhan. Supaya kita jangan mengasihi dunia ini. Yuk kita kembali kepada Injil Yohanes tadi. Ya, saya bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia ini, apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Rasul Yohanes menginginkan hal yang sama bisa terjadi pada orang percaya. Artinya gini saudara-saudara, dia bukan sedang menuding suatu gaya hidup kita. Kita nggak apa-apa saudara-saudara style ya. Saudara mau bergaya seperti apa, nggak jadi masalah. Asal jangan kelebihan dan kebablasan. Ya. Jangan saudara datang ke gereja lalu pakaiannya cowok sana cowok sini. Yang ada saudara-saudara mengganggu. Nggak apa-apa kita gaya yang normatif lah begitu. Jadi bukan penampilan tertentu atau suatu gaya hidup tertentu atau Rasul Yohanes alergi dengan kepemilikan harta ya dan sebagainya. Tidak mengapa kita menikmati dunia ini ya. Tidak mengapa kita menikmati hal-hal yang baik di dunia ini yang Tuhan sediakan. Amin saudara-saudara ya. Selama kita hidup di dunia ini, kita bermusik, kita juga menonton film ya, film-film yang bermanfaat ya. Kita hidup apalagi saudara, menikmati teknologi, ya, Bapak Ibu menikmati perkembangan fashion mungkin, jabatan atau yang lain. Tidak mengapa saudara-saudara, kita nikmati sesuai dengan norma-norma firman Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes ini, ketika semuanya itu saudara-saudara menjadi tuntutan dan kebahagiaan, lalu kita melakukan untuk satu pemuasan, itu yang salah. Lalu kita diperbudak, kalau kita tidak melakukan itu seolah-olah kita gagal melakukan, menjalani hidup ini. Seolah-olah kita tidak terhitung dengan orang lain. Jabatan puji Tuhan kalau Tuhan berikan. Tapi bukan bersandar
di dalam jabatan itu dan kita jadikan jabatan itu satu pemuasan untuk hidup kita. Dan sebagainya saudara-saudara. Jadi kita tidak bergantung kepada pemuasannya. Jika kita bergantung kepada semua itu, itulah yang bahaya. Karena saudara-saudara, hati kita akan terpikat dan akan terkuasai oleh hal-hal yang lahiriah itu. Sehingga kita berupaya saudara-saudara melakukan itu untuk satu pemuasan dalam kehidupan kita ini. Dan kita bergantung kepada jabatan, kepada teknologi, dan sebagainya. Lalu hati kita mulai terpikat dan dikuasai akan hal itu. Satu waktu ada duta besar diutus ke satu tempat. Di tempat itu dia susah sekali untuk beradaptasi. Lalu dia mulai saudara-saudara beradaptasi dari minggu, bulan, tahun ya. Sampai dia bisa beradaptasi dengan baik. Dan akhirnya dia merasa tempat itu seperti negaranya sendiri. Dia seorang duta besar. Dan dia sangat mencintai tempat itu. Karena dia sudah beradaptasi. Pertanyaannya saudara-saudara. Kebijakan-kebijakan negaranya apakah bisa dia lakukan? Seperti di dalam perjanjian. Ketika seseorang sudah terpikat. Dan mencintai tempat itu. Pasti akan terjadi satu perubahan sikap. Jadi duta besar itu akhirnya dia terpikat, dia ingin tinggal di sana. Dan dia lupa bahwa ada kebijakan-kebijakan negaranya. Dengan itu dia sulit untuk melakukan satu kebijakan dari negaranya sendiri. Ketika dia sudah terpikat dengan satu negara di mana dia tinggal di sana, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, hati kita ya bisa begitu melekat kepada dunia ini. Ya. Karena kita diutus ke dunia ini, saudara-saudara, bukan untuk menyerupai dunia ini. Amin. Kita diutus ke dalam dunia supaya kita menyerupai dengan dunia ini, tidak. Kita diutus ke dalam dunia untuk menunjukkan bahwa Tuhan lebih berharga dari dunia ini. Katakan amin yang setuju. Jadi saudara dan saya diutus ke dalam dunia ini bukan lagi supaya kita sama dengan gaya hidup dunia ini. Bukan supaya kita menyerupai dunia ini. Tetapi kita diutus ke dalam dunia ini saudara-saudara. Supaya dunia tahu betapa berharganya Tuhan. Yang sudah menyelamatkan kita. Dan akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Dan kita harus tunjukkan kepada dunia ini bahwa Tuhan itu lebih berharga dari semua yang ada. Amin saudara-saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan ini, sebab yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Apa itu keinginan daging saudara? Galatia 5. Yuk kita baca. Galatia 5 ayat 19. Ya, nih saudara. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu berikutnya. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Berikut ada lagi. Kedengkian,
kemabukan pesta pora, dan sebagainya. Sama-sama yuk, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ketika Raja Asa sudah mulai berkurang kesetiaannya, sudah mulai membanggakan dirinya, sudah tidak lagi dia mengandalkan Tuhan, dia gagal untuk mengerti kehendak Bapa. Perjalanan kita tinggal sedikit lagi, saudara-saudara. Itu sebabnya nilai-nilai yang kita harus capai dan dapatkan dalam persekutuan dengan Tuhan, kita harus semakin peka apa kehendak Bapa dalam hidup saya dan saudara. Kita harus semakin peka dan kita harus bisa mengikuti rencana-rencana Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Jadi saudara menjadi jemaat Tuhan di tempat ini, ada rencana Tuhan yang jauh lebih dahsyat yang Tuhan sediakan dan yang harus kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu keinginan daging itu akan membuat kita memberontak terus terhadap kebenaran. Keinginan daging akan terus membuat kita, saudara-saudara, tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Coba kita baca ayat 17. Boleh? Ayat 17. Yuk sama-sama 2, 3. Sebab keinginan daging apa? Berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Sementara roh itu bersedia membantu kita. Amin. Roh itu adalah roh penolong. Roh penghibur. Roh itu yang mengingatkan kita terhadap firman Tuhan. Tapi pada saat kita berjalan dengan keinginan-keinginan kita, daging akan terus menutupi rencana dan kehendak Tuhan. Daging akan terus membutakan hati kita. Daging akan terus membawa kita kepada kesenangan-kesenangan dunia ini. Tetapi membawa kita, menghilangkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Jasmani kita peroleh, kejayaan kita peroleh, nama kita peroleh. Tapi kita hilang persekutuan dengan Tuhan. Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, keinginan yang timbul, keinginan mata, itu adalah setelah kita melihat, maka timbul keinginan-keinginan. Kesenangan mata tadi. Haleluya, saudara. Begitu banyak apa saja yang bisa kita lihat di dalam dunia ini yang dapat menimbulkan keinginan-keinginan mata. Lalu saudara-saudara, keangkuhan hidup adalah awal dari kehancuran. Tetapi kerendahan hati membuat kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Haleluya, saudara. Coba kita memperhatikan Matius 23 ayat 12 mengenai keangkuhan hidup. Yuk, Matius 23 ayat 12. Terima kasih. Dan barang siapa meninggikan diri, sama-sama, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan, kita lebih memilih bagian B. Walaupun mungkin prosesnya luar biasa. Amin, saudara.
Ya kalau kita masing-masing merendahkan diri, saling memperhatikan kepentingan orang lain, Tuhan Yesus akan dahsyat bekerja di tempat ini. Tuhan Yesus akan dahsyat bekerja di pekerjaan kita. Karena kita merendahkan diri supaya Tuhan campur tangan dan tolong kita. Yuk, 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12. Sama-sama 2-3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi kalau kita enggak ke gereja, enggak bersyukur, gampanglah pasti aku didoakan. Gampanglah, iya. Wah, nanti datang nasihat gembala, dia lebih jauh nasihati kita. Iya Pak, saya tahu firman Tuhan itu, saya tahu. Saudara, Alkitab jelas berkata, ketika kita merasa diri kita kuat dengan kekuatan-kekuatan yang fana ini, sesungguhnya firman Tuhan katakan, hati-hatilah. Karena kejatuhan akan terus menghampiri kita. Tapi pada pagi hari ini, kita mau belajar mengambil kesetiaan Yesus menjadi teladan dalam hidup kita. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berseru, "Ya Aba, ya Bapa, lalukanlah cawan sengsara ini, tapi bukan kehendakku yang jadi." Bapa hanya mendengar, dan Yesus, dia dalam kesendirian. Tetapi akhirnya dia tetap menerima tugasnya. Dia mengambil tugas itu dan memikul tugas itu, tanggung jawab itu. Dia menjadi manusia dan dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dia taat sampai mati di kayu salib. Saudara, dunia ini berbeda dengan pengajaran Yesus. Yesus mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya. Tapi dunia ini tidak ada yang mau turun. Semuanya mau naik, semuanya mau terpandang. Lihat si paduan suara itu, pemimpin paduan suara itu, ketika dia mau meninggikan diri, dia dijatuhkan sebagai iblis ke dalam dunia. Adam dan Hawa, ketika dia punya keinginan untuk menyamai Allah, mereka jatuh di dalam dosa. Tapi Yesus, ketika dia merendahkan diri, dia ditinggikan oleh Bapa. Sebab itu, itulah yang kita mau teladani. Nilai-nilai yang dilakukan Yesus harus menjadi nilai-nilai dalam kehidupan gereja Tuhan hari-hari ini. Saudara-saudara, saya baca ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. 17, dan dunia ini sedang lenyap dan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, mari kita belajar. Walaupun dalam berbagai tantangan, kesulitan. Saya tadi kagum loh kalimat si worship leader. Di tengah kesulitan, kita harus tetap bersyukur. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Dengan melakukan kehendak Bapa, kita akan hidup selama-lamanya. Amin. Mungkin banyak kegagalan dalam kita melakukan kehendak Bapa. Tapi bila kita berserah, ada Roh Kudus yang topang kita, yang tolong kita, yang hiburkan dan beri kita semangat. Pulanglah dengan firman Tuhan. Bawalah firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku terus mau belajar melakukan kehendak-Mu.
Karena tujuanku supaya aku hidup selama-lamanya dalam kerajaan Bapa di sorga yang kekal. Walaupun banyak tantangan hari-hari ini harus dihadapi gereja Tuhan. Saudara tahu, janji Tuhan, Dia akan menyertai kita dalam suka dan duka. Dan Dia utus Roh Kudus supaya Dia, Roh Kudus, selalu ingatkan kepada kita agar kita berpegang kepada firman Tuhan. Berjalanlah terus, berjalanlah dan belajarlah melakukan kehendak Bapa. Allah sudah menyediakan segala sesuatu. Saat kita sedih, ada penghibur. Saat kita tidak berdaya, Tuhan memberi kekuatan baru. Saat pintu-pintu tertutup di dalam dunia ini, orang yang melakukan kehendak Bapa, akan terjadi pintu-pintu yang terbuka. Dan kita akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena tujuan kita adalah mempermuliakan Dia. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yaitu Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan. Saya rindu kita menyanyi saudara-saudara. Menyembah Tuhan sejenak. Boleh pemain musik.